Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat makrifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu. Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan Rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Yang artinya orang yang makrifat kepada Allah itu tidaklah hilang ittirarnya kepada Allah. Ittirar itu artinya lebih daripada berhajat, bersangatan, berhajat. Itu ittirar. Orang yang ma'rifat itu tidaklah hilang dalam diri mereka itu sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu, dan tidak ada beserta selain Allah qararuhu, ketetapannya orang yang ma'rifat kepada Allah tadi. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-100 ini. Zakaral imam fi hadhil hikmah na'ataini min nu'util arifin. Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-100 ini dua sifat daripada sifat-sifat orang yang ma'rifat kepada Allah. Dua kelakuan di antara sekian banyak kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu disebut al-arif, artinya orang yang mengenal dengan Allah. Pengertian ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ada pengertian yang secara umum. Itu artinya adalah al-jazam, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Seperti awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, pengertian ma'rifat kepada Allah di situ adalah meyakini seyakin-yakinnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ma'rifat ini secara umum artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'rifat secara umum yang wajib
ada pada diri setiap orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus itu ialah nurun yaqdhifuhullah fi qalbi abdih fadlan minhu fabidzalika nur yushahidullah fi kulli syai'. Nah, pengertian ma'rifat secara khusus adalah ma'rifat itu cahaya yang dilontarkan Allah, cahaya itu ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah. Maka dengan itu cahaya dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pengertian ma'rifat secara khusus. Cahaya yang dilontarkan Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Lalu si hamba tadi dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifat secara khusus atau indas sufiyah menurut orang-orang tasawuf, itu namanya ma'rifat. Jadi cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati si hamba tadi disebutkan oleh para ulama itu semata-mata adalah anugerah. La bisababin wala kasbin. Tidak ada sebabnya, tidak ada usahanya. Jadi Allah memberikan itu cahaya tanpa ada sebab dari kita, tanpa ada usaha daripada kita. Allah limparkan itu nur, itu ma'rifat tadi ke dalam hati seorang hamba tadi. Nah, cahaya yang ada dalam hati yang dilontarkan oleh Allah tadi, apabila dijaga, dipelihara dengan memperbanyak taat, menjauhi yang maksiat, memperbanyak zikir, nah maka ma'rifat ini akan berkembang dalam dirinya. Cahaya tadi akan semakin terang. Dengan zikir semakin terang, dengan zikir semakin terang. Nah, sehingga sampai pada puncaknya dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pengertian ma'rifat tadi. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa ma'rifat itu bisa kita usahai. Bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan ma'rifat kepada kita. Ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa man arada ay ya'rifallah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafsal batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa ma yajibu lillah wa malaikati wa rusulih wa ma yastahil wa ma yajuz. Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat ma'rifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu.
Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan Rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu. Nah, di dalam hikmah yang ke-100 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan 2 sifat orang yang ma'rifat itu. Dari sekian banyak sifat-sifatnya, di sini ada 2 beliau jelaskan. Al-awwalu, yang pertama, dawamut tirarihi ilallahi ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu selalu berhajat kepada Allah. Selalu berhajat kepada Allah. Fal arifu la tatalawwanu hayatuhu bilaunair rakha wa syiddah kasya'ni aktsarin nas. Orang yang ma'rifat itu tidak berubah hidupnya dengan perubahan senang dan susah seperti kebanyakan manusia. Biasanya orang yang dalam susah itu bila ia berdoa kepada Allah, maka hatinya akan khusyuk. Hatinya akan merasa bahwa dia sangat berhajat kepada Allah kalau dalam keadaan susah. Tapi kalau orang dalam keadaan senang, biasanya kalau berdoa juga kepada Allah, tapi rasa berhajatnya kepada Allah itu kurang. Nah, itu keadaan kebanyakan manusia. Kalau orang yang sudah ma'rifat itu, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, berhajatnya dia kepada Allah itu tetap ada, tetap sama terjaga. Contohnya, orang misal kada bisi hutang, lalu ada yang berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Nah, mana kada bisi hutang tuh kadang-kadang bisa kada maaminakannya. Ini kada punya hutang. Nah, hutang banyak, amin. Nah, merasap benar aminnya. Jadi ada perubahan berhajatnya dia kepada Allah oleh karena keadaan. Nah, orang yang ma'rifat itu kada berubah. Baik di waktu lapang, baik di waktu susah, berhajatnya dia kepada Allah itu sama. Li'annahu, karena orang yang ma'rifat tadi daimul iftiqar ilallahi ta'ala, dia selalu berhajat kepada Allah, daimul istish'ar bid'afihi wa ajzih, selalu merasa lemahnya, mustamirud du'a wa tadarru ilallah ta'ala, terus menerus dia berdoa mohon kepada Allah ta'ala. Nah, ini salah satu sifat kelakuan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Manusia itu bagaimanapun hebatnya, kada kawa lepas dari sifatnya manusia lemah. Kada bisa lepas. Bagaimanapun kuatnya manusia, kayanya manusia, kada bisa terlepas dari sifatnya sebagai hamba, itu adalah lemah. Nah, sifat lemah itu selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat. Selalu ada dalam diri mereka sifat lemah itu. Nah, oleh karena itu berhajatnya mereka kepada Allah tetap ada. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Firman Allah, wahai manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah. Kalian itu berhajat kepada Allah.
Allah yang kaya, yang terpuji. Nah, Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu berhajat kepada Allah. Orang kaya, dia berhajat kepada Allah agar Allah bisa menjaga, melindungi hartanya. Orang miskin berhajat kepada Allah agar ditambah Allah rezekinya. Orang sihat berhajat kepada Allah agar dipelihara Allah kesehatannya. Orang sakit berhajat kepada Allah agar bisa disembuhkan oleh Allah. Rakyat berhajat kepada Allah agar diberi Allah pemimpin yang baik, yang sayang kepada mereka. Raja-raja pun berhajat kepada Allah agar rakyat mereka selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kada ada manusia yang terlepas daripada berhajat kepada Allah itu, siapapun mereka. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi itu yang dirasakan oleh orang arif itu. Jadi kekayaan itu sifatnya adalah aradhiyah, mendatang. Kepangkatan itu sifatnya mendatang. Kesehatan itu mendatang. Dasar manusia yang tidak mendatang dan tidak bisa hilang adalah lemah. Nah, ini yang selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat kepada Allah itu, kelemahan diri mereka, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada berubah apapun keadaan, tetap mereka itu merasakan kelemahan dirinya, keberhajatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asani yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi tentang orang yang sudah ma'rifat itu, adamu qararihi ma'a ghairillah ta'ala. Nah, tiada tetapnya dia beserta selain Allah ta'ala. Maksudnya, fal arifu la yakunu ma'a ghairillah hajatuhu. Orang yang arif itu tidak ada beserta selain Allah hajatnya. Nah, orang arif itu dia tidak ada hajat kepada selain Allah. Tidak ada hajat kepada selain Allah. Karena selain Allah sama aja lawan dirinya, orang berhajat juga. Wala sukunuhu, dan tidak ada ketentraman orang yang ma'rifat itu kepada selain Allah. Ada orang yang tentram dengan manusia lain. Bila ada manusia itu datang kepadanya, hatinya tentram. Bila manusia itu pergi, hatinya gelisah. Ini orang yang ketentramannya pada manusia. Nah, orang arif kada mau ke itu. Ada orang yang ketentramannya dengan duit. Bila ada duit, tenang. Kada ada duit, gelisah. Ini orang yang ketentramannya dengan duit. Orang yang ketentramannya dengan duit ini selalu berubah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Kadang-kadang tentram, kadang-kadang gelisah. Karena duit itu datang pergi. Tapi kalau orang itu ketentramannya dengan Allah, nah ini kada mau berubah karena Allah kada pergi. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu ketentramannya ada dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Wala mahbubuhu, dan tidak ada pula yang dicintainya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna qalbahu rahala minal kaun bi asrihi ilallahil mukawwin subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sudah ma'rifat tadi, hatinya sudah pergi meninggalkan alam semesta ini menuju Allah yang menciptakan alam subhanahu wa ta'ala. Nah, hatinya sudah meninggalkan alam semesta ini. Jadi kada ada lagi di alam nang dihajatinya, nang dirindukannya, nang digantunginya, kada ada lagi.
hatinya sudah pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tarahu nazala ila ghairillah fabil izni wa ada'il huquq. Jika engkau lihat orang yang arif itu turun kepada selain Allah. Misalnya ada orang yang ma'rifat ini ketuju dengan seseorang, ketuju dengan makhluk, apapun ngarannya makhluk itu. Nah, itu semata-mata adalah izin Allah dan untuk menunaikan hak-hak mereka. Misalnya ada orang yang sudah ma'rifat itu, mereka senang dengan manusia, mereka bisa merindukan manusia. Itu sebenarnya dengan izin Allah dan melaksanakan menunaikan hak pada mereka. Misal macam laki-laki misal yang ma'rifat kepada Allah nih, nya sayang lawan bininya. Kenapa sayang bini? Maka Allah bisa kung disayangi. Lawan bini kenapa sayang juga? Nah, kalau orang arif itu engkau lihat bahwa dia sayang kepada bininya, sayang kepada anaknya, itu izin Allah dan menunaikan hak dirinya. Karena hak si bini pada si laki, hak anak pada orang tua itu antara lain adalah disayang dan diperhatikan. Nah, jadi kalau ada orang yang arif itu turun kepada makhluk, itu semata-mata mereka menunaikan hak-hak mereka itu. Namun pada dasarnya mereka tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang ada di dalam hati mereka. Fal-arifu man in qulta lahu man ladhi turiduhu min hadhil hayat ajabaka uridu ma yuriduhullah. Maka bermula orang yang sudah ma'rifat itu adalah orang, bila engkau tanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki daripada kehidupan ini? Maka dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, orang arif tuh kalau ditakuni, ikam hidup ini hendak kayak apa? Apa hendak jadi orang sugih? Apa hendak jadi orang apa? Apa hendak jadi apa? Nah, orang arif tentu dia menjawab, aku menghendaki sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kadang memilih jadi orang fakir nang sabar, kadang memilih jadi pada orang kaya yang syukur, kadang memilih jadi orang pejabat nang adil, kadang memilih jadi orang apa. Tapi yang dia pilih adalah yang dikehendaki oleh Allah. Karena martabat ini banyak yang mulia. Orang fakir sabar itu hebat. Orang sugih kaya syukur itu hebat juga. Nah, si orang nang ma'rifat ini mau ditakuni, mana hakunnya antara dua tuh? Hendak jadi fakir sabir kah atau gani syakir kah? Hendak jadi orang sugih nang syukur atau jadi orang fakir nang sabar? Hendak nang mana antara dua itu? Tentu jawabannya aku menghendaki yang dikehendaki Allah kepada aku. Aku kada milih. Kedua-duanya baik. Orang fakir nang sabar hebat, kaya nang syukur hebat juga. Amun nafsu hendak kaya nang syukur pang, nafsu kita nih ditakuni. Nah, orang arif kadang memilih itu. Itu aku menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah jadikan aku orang fakir tapi sabar, aku terima. Dijadikan Allah aku ini sebagai orang kaya yang syukur, aku terima juga. Nah, wa in qulta lahu man ladhi yus'iduka minad dunya, jika engkau bertanya kepada orang arif, apa yang membahagiakan engkau dalam dunia ini? Ajabaka, dia akan menjawab engkau ridallah. Nah, yang menyenangkan aku dalam dunia ini adalah keridaan Allah. Bila Allah ridha, iya sudah, itu yang aku cari, itu yang membuat aku senang. Wa in qulta lahu man ladhi yukhifuka min hadhil kaun ajabaka suhtullah.
Jika engkau bertanya kepada orang yang ma'rifat, itu apa yang membuat kamu takut dari alam semesta ini? Ia akan jawab, engkau kemurkaan Allah. Nah, paling ditakuti orang ma'rifat itu adalah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qulta lahu man huwa mahbubuka alladhi yamliku qalbak, ajabaka mahbubi Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau bertanya kepada orang arif, siapakah yang kamu cintai, yang memenuhi hatimu? Tentu dia menjawab, yang kucintai, yang memenuhi hatiku itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah semata. Nah, itulah contoh daripada perilaku sifat-sifat orang yang sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ahmad Ibnu Athaillah meletakkan hikmah ini di nomor yang 100. Kalau sebelumnya banyak bicara tentang orang yang muridin, bicara orang yang salikin menuju ma'rifat, nah sekarang beliau sudah berpindah membicarakan tentang keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ma'rifat kepada Allah ini adalah faidun ilahi, anugerah Allah. Menurut para ulama, siapa-siapa yang hendak mendapatkan faidun ilahi itu, fata'arradu, maka menanailah. Menanailah. Dengan apa menanai supaya dapat ma'rifat kepada Allah itu? Nah, kada lain daripada membersihi dan memperhiasi. Membersihkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah, memperhiasi diri dengan hal-hal yang disukai Allah, ditambah perbanyak zikir yang hadir hati, maka itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan limpahan Tuhan berupa ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Bila kita kada menanai, nah itu kemungkinan sangat besar kada dapat. Walaupun bisa Allah memberi dengan kehendaknya, tapi umumnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka ta'arradu. Nah, mereka ya ta'arradun, mereka memang menanai juga. Nah, menanai. Arifina muru tanai banyunya, munya hujan dapat banyu, mun kada menanai kada dapat banyu. Nah, itu artinya tanailah limpahan anugerah Allah itu. Siapa tahu yang kita tanai ini harinya pas hujan maka dapat banyu. Nah, dengan memperbaiki akhlak, memperhiasi dengan akhlak terpuji, perbanyak zikir, itu cara yang paling baik, paling cepat untuk didatangkan Allah nur cahaya ma'rifat tadi. Qala al-Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Hikmah yang ke-101 dari Al-Hikam, berkata Imam Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa asrari. Anara az-zawahira bi anwari athari wa anara saraira bi anwari sifati bi anwari awsafi. Li ajli dhalik afalat anwaruz zawahir wa lam ta'ful anwarul qulubi was sarair. Walidhalika qil inna syamsan nahar tagrubu bil lail wa syamsal qulub laysat tagib. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala menerangi akan segala yang zahir dengan cahaya bekas daripada sifat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerangi sarair, menerangi hati dengan cahaya sifat-sifat Allah. Oleh karena yang demikian,
hilang itu cahaya-cahaya dari segala yang zahir, dan tidak bisa hilang cahaya-cahaya hati. Dan karena demikian dikatakan orang bahwasanya matahari siang tenggelam dengan datangnya malam, dan matahari hati tidak akan pernah tenggelam. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-101 ini. Maksudnya adalah anara zawahira minal alam kas-samawat wal ardi wa ghairihima minal ajsam bi anwaril kawakibi wasyamsi wal qamar allati hiya atharun li awsafih min qudratin wa iradatin wa ghairihima. Allah subhanahu wa ta'ala menerangi akan segala yang nampak daripada alam ini, seperti langit, bumi, dan selain keduanya daripada segala benda termasuk tubuh kita. Allah menerangi itu semua dengan cahaya bintang, bulan, dan matahari, yang mana itu semua bintang, bulan, matahari tadi merupakan bekas bagi sifat Allah, kudrat, iradat, dan seterusnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kudrat, iradat, dan seterusnya itu menciptakan matahari, bulan, bintang, dan lainnya. Nah, matahari, bulan, dan bintang itu disebut dengan bekas sifat Allah. Allah zat yang bersifat menciptakan matahari. Nah, matahari ini disebut bekas dari sifat Allah, kudrat dan iradat seterusnya tadi. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kita semua ini dan benda-benda lainnya dengan cahaya matahari, bulan, bintang, yang itu matahari, bulan, bintang merupakan bekas dari kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, anwarul kawakib wa gairiha nasya'at min hadithin. Bermula cahaya bintang, cahaya bulan, matahari, cahaya-cahaya itu terbitnya daripada yang baharu. Terbit dari yang baharu. Matahari kan baharu, bulan baharu, bintang itu baharu. Nah, cahaya-cahaya itu disebut terbit dari yang baharu. Wa anwaru ilmihi, sedangkan cahaya ilmunya Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati, dengan cahaya ilmu, dengan cahaya ilmu. Ilmu ini sifat Allah, kadim. Jadi ilmu ini bercahaya menerangi hati. Nah, jadi cahaya dari ilmu ini cahaya yang langsung dari sifat Allah yang kadim. Lain dengan cahaya matahari. Kalau cahaya matahari itu terbit dari matahari, matahari baharu. Kalau cahaya ilmu
itu terbit dari ilmu, ilmu sifat Allah qadim. Nah, cahaya ilmu ini menerangi hati kita, menerangi hati manusia. Nah, cahaya ilmu itu terbitnya daripada yang qadim, karena cahaya ilmu terbit dari sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat Allah yang qadim. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ada dua. Pertama, alam yang zahir ini diterangi oleh Allah dengan cahaya yang terbit dari yang baharu. Kemudian ada hati. Hati ini diterangi oleh Allah dengan cahaya ilmu, yang cahaya ilmu itu terbit dari sifat ilmu Allah yang qadim. Nah, jadi ada zahir, ada batin. Batin diterangi oleh yang baharu, sedangkan batin diterangi oleh yang qadim. Wali ajli dzalik, oleh karena demikian, ghabat anwarul ula walam tagib anwarus tsaniyah. Oleh karena demikian, bahwa cahaya itu ada yang terbit dari matahari, maka dia akan tenggelam dengan tenggelamnya matahari. Dan ada cahaya yang terbit dari sifat Allah, maka ini tidak akan bisa tenggelam karena dia qadim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah penjelasan sedikit daripada hikmah yang ke-101 ini. Hadhil hikmatu tanbihun ala anna hifzal qulub awla wa ahra min hifzil ajsad. Li'annal quluba munawwaratun bi anwaris sifat wal ajsada munawwaratun bi anwari atharis sifat. Ini hikmah yang ke-101, menjagakan, membangunkan atas bahwa menjaga hati, menjaga batin itu lebih utama daripada menjaga tubuh. Kenapa sebabnya menjaga hati itu lebih utama dari menjaga tubuh? Li'annal qulub munawwaratun bi anwari sifat, karena hati kita ini disinari langsung oleh sifat Allah. Wal ajsad, sedangkan tubuh kita ini munawwaratun bi anwari athari sifat, diterangi dengan cahaya bekas sifat Allah. Nah, jadi itu artinya martabatnya, kedudukannya antara hati dan tubuh ini tinggi hati. Sebab hati langsung diterangi dari yang qadim, sedangkan tubuh diterangi dari bekas sifat yang qadim, bekas sifat yang qadim, yaitu matahari dan seumpamanya tadi. Wa makana munawwaran binuri athari sifat yagib bighaibil athar, wa makana munawwaran binuri sifat la yagib. Sesuatu yang diterangi dengan cahaya bekas sifat, sesuatu yang diterangi matahari, diterangi oleh bulan, diterangi oleh lampu-lampu, itu akan tenggelam dengan tenggelamnya asar itu. Kalau sudah matahari itu malam, nah matahari kan berfungsi lagi, artinya bisa hilang. Bila matahari itu hilang, maka zahir ini pun akan hilang. Nah, sedangkan hati yang diterangi dengan cahaya sifat itu la yagib, nah, kada akan pernah tenggelam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ala anna salahal qalbi aula wa ahra min salahil ajsad
li'anna fasadal ajsad akhiruhul maut wa fasadal qulub akhiruhun narul jahim. Hikmah ini juga membangunkan kita bahwa baiknya hati, nasihatnya hati lebih utama dari baiknya sihatnya tubuh. Lebih utama. Karena rusaknya tubuh itu akhirnya mati. Tubuh kita nih berpenyakit akhirnya mati. Nah, habis sakitnya. Sedangkan rusaknya hati, nah itu akhirnya kada mati tapi menuju neraka jahanam atau neraka jahim. Nah, orang yang tubuhnya penuh dengan penyakit mati, ujung-ujungnya mati. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, akhirnya hatinya mati, nah akan berlanjut kepada neraka jahim. Nah, oleh karena itu menjaga kesehatan batin, kesehatan hati, nah lebih dipentingkan dari menjaga kesehatan tubuh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, contoh kita puasa. Nah, puasa itu kita menyiksa zahir, menahan makan, menahan minum dan lain-lain. Ini menyiksa zahir. Tapi dilakukan itu untuk apa? Untuk kesehatan batin, kesehatan hati. Karena dengan puasa itu, nah hati kita bisa menjadi lebih sehat, hati kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa tuntunan agama menjaga kebaikan hati lebih diutamakan dari kebaikan jasmani atau tubuh. Fa'ilaju amradil qulub ahammu min ilaji amradil ajsad. Maka mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu lebih penting daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Mengobati penyakit-penyakit hati itu diutamakan, didahulukan daripada mengobati penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Kenapa alasannya? Li'anna maradal qalbi yadurrul abda fi dinihi wa fi akhiratih. Karena penyakit hati itu merusak hamba baik agamanya dan akhiratnya. Bila hati rusak, otomatis agamanya rusak, akhiratnya berarti celaka. Wa amma maradul ajsad falaysa yadurrul insan illa fi dunya. Sedangkan penyakit tubuh tidak membahayakan manusia kecuali di dunianya. Nah, penyakit tubuh itu kadang membahayakan kita kecuali hanya dunianya. Ditambah lagi keuntungannya, sakit tubuh ini bisa membawa pahala kalau kita bisa menyikapi dengan sabar dan ridha kepada ketentuan Allah. Orang yang berpenyakit tubuh nih, itu hanya yang terganggu urusan dunianya. Tapi kalau dia sabar ridha, jadi pahala. Nah, kalau orang berpenyakit hati, kada akan bisa menjadi pahala. Makin sabar makin kada baik. Orang berpenyakit hati, sabarnya kada diobatinya, makin banyak dosanya. Kalau orang penyakit tubuhnya sabar aja, sakit sabar sakit, makin banyak sakitnya makin banyak pahalanya. Nah, kalau orang penyakit hati, makin banyak penyakitnya makin banyak dosanya. Nah, oleh karena tadi menjaga kesehatan batin, kesehatan rohani itu lebih utama daripada menjaga kesehatan jasmani ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa amradul qulub, bermula penyakit-penyakit hati. Penyakit tubuh ini kan macam-macam, ada yang luar, ada penyakit dalam, getalan,
penyakit zahir. Panau, penyakit zahir. Nah, penyakit batin, penyakit dalam, usus buntu, ginjal dan lain sebagainya. Nah, itu penyakit zahir. Ini urusan kedokteran ini. Wa amradul qulub, penyakit hati itu macam apa? Contohnya karia, seperti ria. Nah, ria ini penyakit hati. Ria ini artinya seseorang melakukan ibadah untuk dipuji oleh orang lain. Nah, melakukan satu ibadah untuk dihargai oleh orang lain selain Allah. Nah, ini ria. Jadi apabila kita ini beribadah selalu minta nilai orang lain, minta puji orang lain, minta hormati orang lain, berarti kita ria, berarti hati kita ada penyakit yang mesti segera diobati. Wal kibri, kesombongan. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia dari siapapun, berarti kita sombong. Bila mana hati kita ada merasa lebih mulia, lebih takwa daripada orang lain, berarti kita sombong. Dan itu penyakit hati. Wal bukhli, kikir. Kadang mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, kadang mau enggan hatinya mengeluarkan harta di jalan Allah. Jalan Allah ini artinya yang sifatnya pahala. Membantu orang itu jalan Allah. Maulah masjid, bangun masjid, jalan Allah. Nah, silaturahmi, memberikan sumbangan itu menggunakan di jalan Allah. Nah, wal bukhli, bakhil. Hatinya itu enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, bila mana macam itu, berarti hatinya ini ada penyakit. Wasyuhi, syuh ini lebih jahat lagi daripada bakhil. Kalau bakhil itu biasanya seseorang kadang mau mengeluarkan hartanya, tapi kadang masalah kalau orang lain yang mengeluarkan hartanya. Nah, ini bakhil. Yang penting ampunnya jangan keluar, ampun orang biar aja keluar terus, ada apa-apa. Nah, ini bakhil. Kalau syuh ini, inya kada kapingin, kada hendak mengeluarkan hartanya, dan kada katuju orang mengeluarkan hartanya. Ini biasa umumnya banyak berlaku lin nisa, perempuan-perempuan. Ini banyak perempuan-perempuan nih nang bacari laki. Si laki menggunakan duit di jalan Allah, kada katuju si bini nih. Duit seorang kada. Nah, jadi laki sosial kada katuju, apalagi dirinya seorang kada katuju. Nah, ini banyak di kalangan bini-bini nang soh nih. Sudah seorang pamalar, laki sosial ditangati. Ini banyak yang terjadi. Nah, mestinya kalau laki itu sosial, didukung, dapat pahalanya. Kadang pun seorang jual duitnya. Ini kadang ditangati. Jangan segan ninggali anak, jangan segan ninggali itu. Nah, amun tantu kau meninggali. Nah, jadi syuh ini kalau ada dalam diri, ini penyakit hati. Wal hasad, dengki, wal hikid, nah, dendam, wa isarid dunya 'alal akhirah, mengutamakan dunia atas akhirat. Nah, ini contoh-contoh penyakit hati. Nah, kayak tadi juga di awak kita ada penyakit paru-paru, ada penyakit jantung, ada penyakit lambung, macam-macam, ada rematik, asam urat. Nah, ini penyakit hati macam-macam juga. Macam-macam juga.
Tak karena komplikasi bagi kiamat sudah ini. Mana dendam orangnya, mana pahirian, mana penyumbungnya pulang. Nah ini komplikasi. Ini opnama ini. Ini opnama kada kawa. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal penyakit hati itu indikasinya. Nah, hati kita ini berpenyakit atau kada. Kadang-kadang orang sombong itu kadang menyadari dirinya sombong. Tuh. Orang yang ria kadang-kadang kadang menyadari bahwa dia itu ria. Orang kikir kadang menyadari dia kikir. Nah, untuk itu diperlukan ada tanda-tanda yang menunjukkan penyakit hatinya itu. Wa tu'rafu amradul qulub, dikenal, diketahui penyakit hati itu pertama bitakasul anit taat. Nah, malas berbuat taat. Kulir berbuat taat itu. Kulir berbuat taat. Padahal kada ada halangan, kada ada rintangan. Jakanya sembahyang tuh 2 rakaat tuh kada ada halangannya, kada ada rintangannya. Orang bangun tengah malam tuh melihat main bola, ini pukul 2, pukul 3 subuh kena atau ke masjid lagi tuh. Nah jika pukul 3 tuh ada sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat, tapi kada kawa. Nah takasul anit taat, malas. Berarti ada penyakit hati tadi, ima sombong kah, kikir kah, dendam kah, apakah? Malas daripada taat. Wa tulil baqa fid dunya, tandanya orang penyakit hati lagi antara lain dia mengingini umur panjang sepanjang-panjangnya di dunia ini. Ini hendak panjang umur, takutan lawan kematian itu. Nah ini tandanya orang ada penyakit hati. Jadi apabila melaksanakan sunnah-sunnah Nabi itu kita malas, sembahyang berjamaah malas, membaca wirid malas, sembahyang duha malas, apalagi tahajud malas, witir malas, itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada penyakit dalam hati. Bila malas kita pita gawe aja, berarti penyakitnya kada terlalu berat nih. Nya malas tahajud, cuma berat kayak itu nah. Nah ini masih ringan penyakit. Tapi kalau kada kawa sama sekali, nah ini berat. Mungkin ada sombongnya nang berat, riaknya nang berat. Ibadah itu kita kadang-kadang bisa berat, nah bisa ringan. Bisa ada gairah, ada rajin. Ada yang malas. Nah, jadi selama ibadah itu kita bersemangat, selama ibadah itu dilakukan dengan rajin, itu menunjukkan bahwa hati kita sehat. Hati kita sehat. Kalau ada penyakit ringan, penyakit ringan. Jadi wa tu'rafu amradul qulub, dikenal itu penyakit hati tadi dengan takasul anit taat, malas daripada taat, wa hubbi tulil baqa fid dunya, kepingin panjang hidup dalam dunia, wa asbahi dzalik, dan seumpama demikian min awsafil mu'ridin anillahi ta'ala, daripada sifat-sifat orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala.